Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Dr. Kanadi dalam sesi diskusi gangguan menstruasi. Pada diskusi kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut sebagai amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder adalah kondisi di mana seorang perempuan yang sebelumnya mengalami menstruasi yang teratur, dia tidak mendapatkan menstruasi total sepanjang paling tidak 3 siklus yang dia alami. Jadi misalnya katakanlah dia sering mengalami menstruasinya dengan siklus kurang lebih 28 hari, maka apabila 3 kali 28 hari total dia tidak mendapatkan menstruasi, maka dia dapat ditegakkan diagnosis amenorrhea sekunder. Begitu pula apabila secara total seorang perempuan secara berturut-turut selama 6 bulan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, sekali lagi, apabila kita ingin melakukan workup atau ingin mengetahui penyebab dari kejadian amenorrhea sekunder, saya mengingatkan kembali adanya 4 kompartemen yang bertanggung jawab untuk terjadinya gangguan menstruasi. Nah, kompartemen yang pertama adalah kompartemen alat kelamin, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Lalu kompartemen kedua adalah indung telur, sementara kompartemen ketiga adalah hipofisis bersama-sama dengan kompartemen keempat yaitu hipotalamus, kedua-duanya berada di otak. Nah, kalau saya ingin membagi secara mudah bagaimana kita memahami amenorrhea sekunder, maka saya akan membaginya menjadi kelainan yang terkait dengan target organ yaitu alat kelamin dengan kelainan yang terkait dengan fungsi komunikasi hormon yang melibatkan otak dengan indung telur. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang target organ yaitu rahim, di mana rahim bertanggung jawab untuk menghasilkan lapisan dinding rahim atau endometrium, maka apabila terjadi masalah pada proses pembentukan dinding rahim ini tentu dapat memicu terjadinya gangguan amenorrhea sekunder. Contohnya, misalnya terdapat reaksi radang yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pembentukan lapisan endometrium, sehingga lapisan endometrium ini menjadi tipis, sehingga akhirnya tidak terjadi sebuah proses pelepasan lapisan dinding rahim setiap bulannya, dan ini tentu dapat mengakibatkan terjadinya berhentinya menstruasi. Atau mungkin ada juga berbagai kejadian yang terjadi pada alat kelamin perempuan tadi yang menyebabkan terjadinya hambatan atau sumbatan atau obstruksi yang dapat mencegah mengalirnya darah menstruasi keluar dari liang sanggama. Nah, ini tentu juga bisa menjadi potensi untuk mengakibatkan terjadinya amenorrhea sekunder. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita membahas tentang mekanisme hormon antara sentral dengan ovarium? Kita ketahui bahwa di ovarium terdapat fungsi pembentukan sel telur dan juga fungsi pembentukan hormon. Dan ini tentu saja terjadi di bawah kendali dari otak, yaitu hipofisis dan hipotalamus. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba melihat apa yang sudah dilakukan oleh WHO dengan cara membagi kelainan ini menjadi 4, di mana
kelainan yang pertama adalah kelainan pada otak yang disebut sebagai amenorrhea sentral. Lalu kelainan yang kedua adalah kelainan yang diakibatkan karena gangguan komunikasi antara otak dengan indung telur. Lalu bagian yang ketiga adalah karena terjadinya kegagalan pada indung telur. Dan bagian yang keempat adalah akibat lepasnya hormon yang normalnya akan menghasilkan air susu pada masa pasca persalinan yang disebut sebagai hormon prolaktin. Nah, kalau kita bicara bentuk yang pertama, yaitu kelainan di tingkat sentral, ini diakibatkan karena hilangnya komunikasi dari otak yang menyebabkan indung telur tidak dapat melakukan fungsinya. Jadi apabila kita melakukan penilaian, maka hormon yang dilepaskan dari otak itu tidak ditemukan atau kadarnya sangat rendah, sehingga menyebabkan indung telur tidak bisa berfungsi seperti layaknya normal. Nah, kalau kita bicara fungsi yang kedua, ini yang paling sering terjadi. Hampir 70% pasien datang ke poliklinik dengan masalah gangguan menstruasi karena berada di kategori kedua, di mana pada kategori kedua ini terjadi gangguan pematangan sel telur atau proses perkembangan sel telur terganggu, sehingga tidak menyebabkan ovulasi atau tidak ada sel telur yang menetas. Akibatnya maka terjadilah gangguan keseimbangan hormonal yang selanjutnya berimbas kepada gangguan pada pola menstruasi. Kalau kategori yang ketiga, ini diakibatkan karena adanya gangguan fungsi indung telur, di mana kita ketahui bahwa fungsi indung telur adalah melepaskan hormon yang akan memicu penebalan lapisan dinding rahim. Jadi apabila ovarium ini mengalami kerusakan, bisa diakibatkan karena kerusakan yang terjadi secara internal, mungkin karena ada kelainan pada indung telur itu sendiri, sehingga fungsi indung telur yang seharusnya berfungsi sampai usia menopause, yaitu kurang lebih usia 50 tahun, ternyata belum sampai usia menopause dia sudah tidak berfungsi lagi. Atau terjadinya percepatan hilangnya fungsi ovarium dapat juga diakibatkan karena adanya tindakan-tindakan tertentu, misalnya tindakan operasi, tindakan pengobatan seperti pemberian sinar radioaktif maupun penggunaan obat-obatan yang bersifat toksik atau yang bersifat merusak fungsi dari indung telur. Nah, tentunya ini dapat berakhir dengan berhentinya menstruasi. Lalu kategori yang keempat adalah apabila ternyata keluar hormon prolaktin yang normalnya hormon ini dikeluarkan pada masa setelah melahirkan, yang tujuannya berfungsi untuk menghasilkan air susu ibu. Nah, oleh karena itu kita paham sekali bahwa perempuan yang menyusui umumnya tidak subur dan juga umumnya tidak mengalami menstruasi sepanjang frekuensi menyusuinya masih sangat reguler. Nah, apabila hormon prolaktin ini keluar dan bukan pada masa yang seharusnya, maka tentunya ini dapat memicu terjadinya berhentinya menstruasi. Karena hormon prolaktin ini sangat mengganggu komunikasi antara otak dengan indung telur. Nah, jadi inilah keempat kategori yang dikeluarkan WHO untuk menjelaskan fenomena gangguan menstruasi yang diakibatkan karena pola komunikasi antara otak dengan sel telur, dan juga tadi di depan saya sudah sampaikan dikaitkan dengan kejadian yang terjadi pada target organ, yaitu di alat kelamin. Namun perlu
Ingat bahwa pada seorang perempuan usia reproduksi yang sudah aktif secara seksual, apabila dia mengalami keterlambatan menstruasi, maka sebelum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi, maka ingatlah bahwa ada kemungkinan dia mengalami kehamilan. Karena apabila hamil, maka tentu fungsi korpus luteum akan dipertahankan sehingga tentunya tidak akan terjadi menstruasi. Dan ini tentu harus diingat terutama apabila perempuan tersebut aktif secara seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi demikian hal yang saya bisa sampaikan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan penyebab yang dapat mengakibatkan kejadian amenorrhea sekunder. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.